Lagi enak-enaknya menikmati momen lebaran bersama dengan keluarga, kita malah dapat kabar duka dari kakak sepupu. Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jualannya laris manis. Ini adalah video sambungan dari video sebelumnya yang saya upload. Nah, di sini jadi tadi itu kita lagi menikmati makanan dan menikmati kebersamaan kita bersama dengan keluarga, dan ternyata kita mendapatkan telepon dari keluarga yang menyatakan bahwa kakak sepupu saya itu telah tiada atau meninggal teman-temannya. Di sini karena kita saking paniknya, kita nggak tahu mau ngapain, karena sebenarnya kita sudah ada rencana mau pergi ziarah ke rumah keluarga, tapi semuanya batal karena kita mendapatkan kabar duka dari kakak sepupu. Nah, di sini kita langsung saja kita OTW ke rumah almarhum, jadi ini adalah rumah mertua almarhum. Nah, kebetulan almarhum itu datang ke sini untuk lebaran saja teman-temannya, dan ternyata almarhum meninggalnya di sini, dan itu adalah istrinya yang lagi histeris. Nah, karena banyaknya orang yang datang melayat dan rumahnya juga tidak mencukupi, jadi kita mengambil inisiatif untuk turun ke bawah menunggu jenazahnya di kafani, dimandikan dan disolati. Nah, di sini saya bersama dengan si kembar dan juga keluarga yang lainnya lagi menunggu kakak sepupu untuk dibawa ke pemakaman. Di sini kita lagi bersedih sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena kakak sepupu saya ini orangnya baik sekali, dan ini adalah kakak sepupu saya yang saya temani di Tanah Toraja. Jadi kebetulan saya bersama dengan kakak sepupu ini berada di Tanah Toraja. Jadi hanya kami berdua keluarga yang ada di Tanah Toraja. Jadi setiap ada kendala ataupun kesulitan saya, dia itu selalu membantu saya teman-temannya, karena biar bagaimana kakak sepupu saya ini sudah lama di Tanah Toraja. Dia sudah di Tanah Toraja sekitar lebih dari 10 tahun, dan sedangkan saya hanya baru beberapa tahun. Jadi di sini kita sudah selesai menunggu, dan di sini kita mau pergi ke tempat pemakaman beliau. Oh ya teman-teman, beliau adalah seorang yang sangat baik hati dan tidak sombong. Jadi orang ini selalu dikenal banyak orang. Kenapa? Karena selain dermawan, sepupu saya juga ini suka menolong, dan yang pastinya dia itu sangat peduli terhadap keluarga dan lebih mementingkan kepentingan keluarga dibanding kepentingannya sendiri. Jadi kali ini sepupu saya ini mau dibawa ke Pamolongan. Jadi Pamolongan itu adalah tempat kelahiran beliau. Jadi itu juga adalah tempat kelahiran saya juga. Nah, berhubung karena beliau tidak mempunyai anak bersama dengan istrinya yang ini, karena kebetulan beliau sudah menikah 2 kali, dan istri yang kedua ini tidak mempunyai anak. Jadi beliau disemayamkan di tanah kelahiran beliau. Jadi di sini kita antar beliau ke pemakaman di daerah Pamolongan. Nah, kebetulan orang tua beliau, bapak beliau juga sudah meninggal. Jadi ketika beliau masih hidup, dia berpesan untuk dikuburkan di samping bapaknya. Jadi kita ke sana untuk menguburkan beliau. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke Pamolongan, Desa Salasa, Kecamatan Curio. Di sini banyak sekali keluarga yang datang, yang pastinya semua keluarga itu datang mulai dari yang jauh sampai yang dekat. Nah, di sini saya lagi mengabari kakak saya, karena kebetulan tadinya kita mau pergi ke rumahnya kakak di Polewali, karena kakak juga sudah sakit, sudah selesai sakit, dan kemarin kita sempat ke sana, tapi karena kesibukan jadi kita cepat-cepat pulang ke dari sana. Nah, kali ini kita sebenarnya mau pergi ke sana untuk bersiara juga, tapi ternyata semuanya batal teman-temannya. Dan di sini saya mengabari kakak, dan ternyata kakak juga sudah tahu, dan dia juga sudah mau ke sini atau ke rumah beliau. Jadi di sini kita lagi bercerita tentang kebaikan-kebaikan beliau, yang pastinya kalau orang sudah meninggal itu kita hanya menceritakan kebaikannya saja dan tidak boleh menceritakan keburukan beliau. Ya biar bagaimana, namanya masuk Indonesia pasti ada-ada saja
yang namanya keburukan, tapi ya namanya manusia biasa, kita harap maklum saja lah ya. Jadi kita hanya menceritakan yang baik-baik saja. Di sini saya menaiki mobilnya bapak saya karena kebetulan suami saya tadi membawa juga orang untuk dibawa ke kuburan. Jadi di sini kita lagi bersama-sama dengan keluarga juga. Di sini kami full satu mobil, teman-temannya ada bocil-bocil juga, dan di belakang kami itu ada banyak orang atau motor yang ikut mengantar juga. Nah, di sini kita melihat banyak sekali orang yang mengantar si beliau tersebut ke pemakaman. Jadi, ini adalah perjalanan kita menuju ke makam beliau. Nah, di sini kita masih berada di sekitar Malele karena macet, karena banyak sekali orang yang mengantar. Jadi, kita jalannya tidak terlalu laju juga karena di sini juga jalannya tidak terlalu bagus, teman-temannya. Di sini masih banyak batu-batu juga dan banyak juga lubang-lubang. Jadi kita itu tidak terlalu laju. Nah, di sini yang bawa mobil adalah bapak saya. Kebetulan adik dan kakak saya juga sudah berada di sana, tadi sudah pergi menggali kubur. Jadi bapak saya yang mengantar kami ke kuburan. Nah, di sini saya bersama dengan mama saya, teman-teman, dan di sini mama saya itu eh, hanya terdiam saja. Jadi karena mama saya itu suka kaget-kaget juga, jadi saya selalu menenangkan dia, apalagi kalau ada kejadian seperti ini, karena biar bagaimana mama saya itu juga sakit. Nah, ini kita sudah memasuki daerah sudut, teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak orang yang mengantar dan ini kita mau belok ke arah Pamulungan. Jadi jarak yang kita tempuh dari rumah mertua almarhum ke Pamulungan itu, tempat pemakaman itu, kurang lebih dari 20 menit. Kenapa? Karena banyak jalanan yang rusak. Di sini kita sudah mau belok ke arah Pamulungan dan di sini kelihatan sekali banyak orang yang mengantar beliau, teman-teman ya. Ada yang naik mobil dan ada juga yang naik motor, dan kebanyakan juga yang naik motor. Depan itu ada peti yang dibawa oleh mobilnya beliau, dan di depannya itu ada ambulans yang membawa mayat beliau, teman-temannya. Di sini itu kita sangat bersedih sekali karena ini adalah orang yang baik, dan kematiannya juga ini sangat mendadak sekali. Tadi pas waktu selesai Idul Fitri, sholat Idul Fitri, beliau meninggal, teman-temannya. Jadi semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga istri ataupun keluarga yang tinggalkan selalu tabah, teman-temannya, sabar menghadapi cobaan ini. Oh ya, teman-teman, ini kita sudah berada di daerah Tanjung. Jadi kita sudah menjalani penurunan. Ini penurunan, teman-temannya, karena di kampung saya itu pegunungan, jadi banyak tanjakan juga dan banyak penurunan juga. Ini kita berada di penurunan, teman-teman ya. Nah, tidak terasa ini kita sudah hampir sampai di kuburan. Jadi saya itu bersama dengan si kembar dan juga bapak saya tidak sampai ke kuburan. Kenapa? Karena selain macet, karena banyaknya orang, macet di mana-mana, kita juga tidak bisa ikut karena kita membawa anak kecil. Jadi di sini karena saking banyaknya orang, kita tidak bisa tembus ke kuburan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Doakan yang terbaik untuk beliau yang meninggal, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang punya masukan ataupun kritikan, silahkan kalian tulis di komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.